Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah tadi saya telah bacakan surat At-Taubah ayat 33 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda dengan petunjuk kehidupan, dengan Al-Quranul Karim, wa dinul haq, dan juga dengan agama yang benar ini. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk dimenangkannya terhadap semua agama, untuk dimenangkannya terhadap semua keyakinan, untuk dimenangkannya terhadap semua ideologi. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu membencinya. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam sebagai sebuah agama tidak mungkin bisa dilemahkan. Islam sebagai sebuah agama tidak mungkin bisa dihancurkan. Islam sebagai sebuah agama tidak mungkin bisa direndahkan. Karena Islam adalah sempurna. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu kuat karena Islam diturunkan oleh Zat yang Maha Kuat. Islam itu mulia dan sempurna karena Islam turun dari Zat yang Maha Mulia dan Maha Sempurna. Jadi apa yang menjadi pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu pernyataan yang harus kita imani secara mutlak. Harus kita yakini kesempurnaan Islam ini, karena terlalu banyak kalau kita ingin menyampaikan bukti-bukti kesempurnaan Islam, terlalu banyak. Betapa Al-Quranul Karim itu menyimpan banyak mukjizat. Betapa baginda Nabi besar Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang demikian mulia dan demikian sempurna. Ya, dengan berbagai sunnahnya, ya, dengan berbagai mukjizatnya. Maka sekali lagi bahwa ini adalah satu keimanan dan keyakinan yang harus kita yakini seyakin-yakinnya. Harus kita imani dengan penuh kesempurnaan, mutlak, tidak ada keraguan. Namun di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan bahwa keimanan kita terhadap Islam ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dilemahkan. Artinya Islam sebagai sebuah agama itu mulia dan sempurna, tapi keimanan kita itu belum tentu selamat. Keimanan kita itu belum tentu sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena kita melihat di dalam banyak sekali ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar memegang teguh keimanan kita terhadap kesempurnaan Islam ini. Dan Allah mengingatkan bahwa banyak pihak-pihak yang senantiasa ingin menggelincirkan umat ini, ingin menjerumuskan umat ini agar tidak mengimani Al-Quran, agar tidak mengimani Islam ini sebagaimana apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah katakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian itu mengatur kehidupan kalian, menghukumi perbuatan-perbuatan kalian bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan Allah. Dengan Al-Quranul Karim maksudnya. Artinya kehidupan kita ini harus diatur oleh Al-Quran. Aturan-aturan itu harus datang dari Al-Quranul Karim. Kemudian Allah katakan, wala tatabi ahwa'ahum. Jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahdzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Berhati-hatilah kalian kepada mereka, karena mereka tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan kalian, untuk menjerumuskan kalian agar kalian tidak mengimani sebagian dari isi kitab ini. Ya. Jadi memang ada pihak-pihak yang senantiasa menginginkan agar kita ini tidak mengimani Islam itu secara utuh, secara sempurna. Dan ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam ayat yang mungkin sangat populer, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah ridho kepada kalian sebelum kalian mengikuti milah mereka, sebelum kalian mengikuti aturan-aturan kehidupan mereka. Milah itu aturan kehidupan. Ya, jadi ini adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengimani Islam ini secara utuh. Ya, secara mutlak dengan kesempurnaan Islam itu sendiri. Karena mengimani sebagian Al-Quran kemudian mengingkari sebagian yang lain itu sudah mengeluarkan seseorang dari Islam. Jangankan mengingkari banyak ayat, mengingkari satu ayat saja orang itu sudah keluar dia dari Islam. Karena keimanan kita terhadap Al-Quran itu harus utuh. Seluruh ayat itu harus kita imani. Namun hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu Al-Fakir ingin mengingatkan bahwa akidah ini adalah sesuatu yang harus kita jaga. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu sudah mengingatkan bahwa musibah terbesar yang dialami oleh orang-orang beriman itu adalah ketika musibah itu menimpa akidahnya. Ketika akidahnya tidak benar, ketika akidahnya menyimpang, maka itu adalah musibah terbesar yang dialami oleh seorang yang beriman. Dan hari ini kita melihat bahwa upaya-upaya untuk menyesatkan akidah umat Islam ini tidak pernah berhenti dilakukan. Bahkan semakin masif, semakin keras upaya-upaya mereka untuk menyimpangkan dan menyesatkan akidah umat Islam dari akidahnya yang benar. Ini harus kita sadari dan harus kita pahami bahwa ini memang merupakan satu fakta dan realita yang harus kita hadapi. Dan ini pun juga telah berulang kali diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Terlalu banyak kalau kita ingin berikan contohnya. Akhir-akhir ini umat Islam memang mengalami berbagai tantangan, berbagai cobaan sehingga untuk memegang teguh agama ini, memegang teguh keimanan yang benar ini bukan sesuatu yang mudah. Dan baginda Nabi pernah mengatakan ya'ti 'alan nas zamanu, akan datang satu zaman kepada manusia al-qabidu ala dinihi kal-qabidu alal jamri. Di mana manusia, orang-orang beriman itu ketika mereka ingin memegang teguh agamanya, ketika mereka ingin memegang, menggenggam erat akidahnya, kal-qabidu alal jamri, bagaikan menggenggam bara api. Sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang berat, sesuatu yang bahkan kadang menyakitkan. Menggenggam bara api bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah kiasan dari baginda Nabi bahwa memegang teguh keimanan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan tampaknya zaman itu ada pada zaman kita. Betapa banyak orang-orang yang hari ini, ya, saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin, yang dalam cara berfikirnya itu mengikuti orang-orang kafir. Perilakunya, budayanya. Ya. Bahkan tidak jarang ketika mereka mengikuti pola berfikir orang kafir ini, mereka tidak sadar bahwa hal itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Yang mengatakan semua agama sama, yang berasal dari ucapan orang-orang kafir, ini adalah ucapan aslinya, ini ucapan seorang ahli filsafat yang bernama John Hick, yang beragama Nasrani. Tapi hari ini kita melihat justru yang banyak mengucapkan semua agama sama itu orang-orang Islam. Ini sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tegas mengatakan inna dina indallah al-Islam. Sungguhnya agama yang diridai Allah hanya Islam. Tapi yang mengatakan semua agama sama, misalnya hari ini justru banyak orang-orang Islam yang mengatakan jangan bawa-bawa agama. Kebanyakan orang Islam, padahal ini pemikiran orang-orang kafir. Ya, pemikiran orang-orang sekuler yang berasal dari kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa seluruh aspek kehidupan ini harus diatur oleh aturan-aturan Quran. Aturan-aturan yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian dikatakan jangan bawa-bawa agama kalau kita sedang berdagang, kalau kita sedang berpolitik, kalau sedang melakukan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Ya, agama harus dipisahkan. Ini pemikiran orang-orang kafir. Tapi kemudian menjadi satu keyakinan di tengah-tengah umat Islam. Nah, ini kan menyedihkan. Kemudian belakangan ini kita juga dikagetkan dengan munculnya tokoh-tokoh yang tampaknya memang sengaja dimunculkan untuk menyesatkan akidah umat ini. Ya, dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah merasa benar. Ini kan menyesatkan. Padahal baginda Nabi mengatakan alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku.
Baginda Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitaballahu wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnata rasulih, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Artinya, Nabi mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bagaimana mungkin kemudian Nabi dikatakan tidak pernah merasa benar, sementara beliau mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian dikatakan pula oleh tokoh ini bahwa Islam adalah agama yang tidak sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini ayatnya adalah ayat yang muhkamat, ayat yang jelas. Tidak ada perbedaan penafsiran di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, atau kemudian terakhir beberapa kali disampaikan bahwa kalimat tahlil, la ilaha illallah, itu bukanlah sebuah kalimat yang menyatakan tentang keesaan Allah, tapi itu adalah kalimat yang mengajak kita kepada persatuan. Ini kan ngajak nggak benar, ini penyesatan. Jadi mohon hati-hati. Hari ini banyak sekali dimunculkan tokoh-tokoh yang memang tampaknya sengaja dimunculkan, kemudian dicitrakan sebagai ulama, dicitrakan sebagai orang-orang yang berilmu, tetapi yang mereka lakukan justru menyesatkan umat ini. Maka ulama besar pada zaman tabi'in, beliau adalah seorang murid dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebenarnya. Fanzuru, perhatikan, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Jadi ini peringatan bahwa ketika banyak orang-orang yang dicitrakan sebagai ahli agama, dicitrakan sebagai ulama, dicitrakan sebagai buya, dicitrakan sebagai ajengan, dicitrakan sebagai kiai haji, tapi sesungguhnya mereka mengajak kepada hal-hal yang menyesatkan. Mereka mengambil pemikiran-pemikiran itu dari orang-orang kafir. Mereka mengambil pemikiran-pemikiran itu dari para ahli filsafat. Orang-orang yang sangat meninggikan akal manusia. Kemudian merendahkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perhatikan apa yang mereka sampaikan bukanlah mengajak kita kepada ketundukan dan ketaatan kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi. Tapi yang ingin mereka lakukan, mereka membawa kita agar kita mengkritisi ayat-ayat Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhir khutbah ini saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya kalau kita kaji, kalau kita lihat siapa mereka adalah berasal dari dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang memang sengaja atau mempunyai keyakinan tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya Tuhan, menafikan konsep-konsep ketuhanan dan tidak mengakui adanya agama. Jadi agama mereka anggap sebagai racun. Mereka adalah golongan yang seringkali kita sebut dengan golongan komunis, orang-orang yang secara ideologis itu seringkali dikatakan sebagai orang-orang yang mengemban ideologi sosialis komunis. Orang-orang ini memang secara terang-terangan dalam pemikiran-pemikirannya seringkali mengajak kita untuk tidak mengakui adanya Tuhan dan menganggap bahwa agama adalah masalah dalam kehidupan. Kita bisa melihat bagaimana pemikiran-pemikiran mereka. Kemudian yang kedua adalah mereka dari golongan orang-orang yang seringkali disebut sebagai kaum sekuler. Sekuler itu artinya adalah memisahkan agama dari kehidupan. Memisahkan agama dari kehidupan, bermasyarakat, bernegara, dalam seluruh aspek kehidupan. Maka ulama besar dari Palestina, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan sekulerisme itu adalah fasluddin anil hayah, wa fasluddin anid daulah. Dipisahkannya agama dari kehidupan, bermasyarakat dan bernegara. Intinya mereka ini adalah orang-orang yang masih mengakui adanya agama, tapi mereka tidak mau hidup mereka diatur oleh agama. Mereka menganggap agama adalah urusan pribadi. Mereka menganggap bahwa agama tidak boleh dibawa ke dalam kehidupan muamalah. Agama tidak boleh mengatur hubungan antar manusia. Nah, orang-orang seperti ini bisa dari golongan kaum muslimin dan bisa juga dari golongan orang-orang luar Islam.
Ya, karena seluruh agama selain Islam itu adalah agama yang sekuler. Mereka tidak punya aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbeda dengan Islam, karena Islam itu sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya, jadi orang-orang dari luar Islam memang secara asalnya mereka adalah orang-orang yang sekuler, memisahkan agama itu dari kehidupan. Sementara dari golongan orang-orang Islam, mereka adalah orang-orang yang bisa jadi mereka terjebak dalam pemikiran-pemikiran sekuler. Atau memang sengaja mereka membawa agenda itu dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dan mereka ini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang seringkali kita sebut dengan kaum liberal. Ya, mereka menginginkan kebebasan dalam kehidupan ini tanpa batas. Maka yang mereka lakukan adalah membela hal-hal yang justru bertentangan dengan aturan-aturan agama. Mereka membela LGBT, mereka membela para penista Islam, mereka membela orang-orang yang keluar dari Islam misalnya. Ini adalah orang-orang sekuler. Dan mereka-mereka inilah yang seringkali menipu umat. Karena mereka seringkali menggunakan istilah-istilah dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah ilmiah, bahasa-bahasa yang indah, yang bisa menipu umat Islam. Ya, menggunakan istilah-istilah, misalnya yang terakhir itu mereka menggunakan istilah moderasi beragama, pluralisme, ya, rekontekstualisasi fikih klasik dan seterusnya. Ya, sehingga orang-orang yang selama ini mungkin tidak dekat dengan majelis-majelis taklim, ya, tidak dekat dengan kajian-kajian keislaman yang benar, kajian-kajian keislaman yang meninggikan Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi, ya, mereka seringkali tertipu. Ya, jadi hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menjaga, ya, membentengi akidah paling tidak anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Karena ini adalah zaman yang dikatakan oleh baginda Nabi tadi. Ya. Ya'ti ala nasis zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala jamri. Akan datang kepada manusia satu zaman di mana ketika mereka ingin menggenggam teguh agamanya adalah bagaikan menggenggam bara api. Anak-anak kita, keturunan-keturunan kita akan menghadapi hal yang lebih berat nantinya. Ini adalah satu zaman yang oleh para pendakwah disebut sebagai era Ghazul Fikri, perang pemikiran, perang opini. Jadi sebagai akhir dari bagian khutbah pertama ini, kami ingin mengatakan bahwa agama ini dibangun di atas 3 landasan. Landasan pertama adalah keimanan kita terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah aturan-aturan tertinggi dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam persoalan keimanan, dalam persoalan muamalah, dalam persoalan akhlak. Al-Quranul Karim harus menjadi aturan-aturan yang kita letakkan di tempat yang tertinggi. Kemudian landasan kedua adalah sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, hukum setelah Al-Quran yang harus kita tinggikan adalah sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan apapun yang menjadi persetujuan beliau terhadap apapun yang dilakukan oleh para sahabat. Ini adalah sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang harus kita tinggikan, dan posisinya adalah setelah Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, sebagai landasan ketiga dan sebagai konsekuensi dari landasan pertama dan kedua tadi adalah bahwa kita harus mengimani seluruh risalah dan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun pernyataan, apapun informasi yang kita terima dari siapapun, dari tokoh agama, dari tokoh pemerintah, dari siapapun, kalau itu bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan bertentangan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak boleh kita terima, harus kita tolak. Paling tidak secara keyakinan ini harus ditolak. Kita tidak boleh ridho. Kita tidak boleh ridho terhadap kekufuran. Kita tidak boleh ridho terhadap kemaksiatan. Kita tidak boleh ridho terhadap apapun yang bertentangan dengan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho terhadap kekufuran itu kekufuran. Ridho bil maksiyah maksiyatun. Ridho terhadap maksiat itu maksiat. Jadi sekali lagi, hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah zaman yang berat. Bagaimana kita harus menjaga akidah anak-anak kita, keturunan kita, saudara-saudara kita yang kita cintai maupun seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya, sehingga kita ini nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Karena yang akan menjadi dasar
Apakah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muslimin atau tidak, itu adalah keimanan kita. Dan keimanan itu membutuhkan kesempurnaan. Ya, karena keimanan itu adalah tasdikul jazim. Ulama mengatakan begitu, pembenaran yang pasti, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ketika seseorang mengatakan semua agama sama, berarti dia meragukan kebenaran Islam. Dia ridho terhadap agama-agama selain Islam, dan ini sangat-sangat berbahaya ketika akidah yang seperti ini nanti akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengatakan bahwa tidak boleh bawa agama, ya, ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang ini hanya sebuah ucapan. Memang ini hanya sebuah kalimat, ini hanya sebuah pernyataan, tapi konsekuensinya luar biasa. Karena seseorang itu bisa keluar dari Islam, ya, tidak hanya karena dia kemudian menyatakan pindah agama, tidak. Seseorang itu bisa keluar dari Islam karena ucapannya, karena perbuatannya, karena keyakinannya, tanpa dia sadari dia bisa keluar dari Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan perlindungannya kepada kita, sehingga kita pun dapat selamat di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, sehingga kita pun akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita inginkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mempunyai keimanan yang benar dan orang-orang yang senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.